Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian di channel Andi Wahyu 41, channelnya Matematika Mudah dan Ceria. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius, khususnya posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk itu adik-adik sekalian silahkan simak videonya sampai tuntas ya. Baik, kita langsung saja ke materi pertama. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada beberapa jenis posisi garis terhadap garis sumbu. Yang pertama yaitu posisinya sejajar, yang kedua posisinya tegak lurus, dan yang ketiga posisi garis ada yang berpotongan. Yang pertama kita bahas garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis yang sejajar dengan sumbu X digambarkan seperti garis pada K yang ada di layar ini. Jadi garis K ini sejajar dengan sumbu X. Kenapa dikatakan sejajar dengan sumbu X? Karena jarak setiap titik terdekat dari garis ke sumbu X itu sama jaraknya. Jadi jaraknya sama dengan yang ada di sini. Sehingga garis ini dikatakan sejajar dengan sumbu X. Seandainya tidak sejajar, maka ada jarak yang dekat, ada jarak yang jauh. Sehingga kalau demikian, ada waktu nanti kalau ditarik garisnya terus, garisnya akan berpotongan. Jadi garis K ini sejajar dengan sumbu X. Kita lihat garis berikutnya, garis L juga sejajar dengan sumbu X. Karena jarak setiap titik yang terdekat selalu sama. Sama juga ke sini. Sehingga garis L juga sejajar. Garis M juga sejajar dengan sumbu X. Demikian juga garis N juga sejajar dengan sumbu X. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ada banyak garis yang sejajar dengan sumbu X. Ada banyak garis yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya kita lihat bahwa garis yang sejajar ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Misalnya garis K ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Demikian juga garis yang lain. Garis N juga tegak lurus terhadap sumbu X. Garis L juga tegak lurus terhadap sumbu X. Demikian juga garis M juga tegak lurus terhadap sumbu X. Sehingga dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa garis yang sejajar dan sumbu X itu banyaknya tak hingga. Tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak garis yang sejajar dengan sumbu X. Kesimpulan kedua, garis yang sejajar sumbu X pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Contohnya tadi, yang sejajar ini pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Baik, kita melangkah ke garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat garis K ini. Garis K sejajar dengan sumbu Y. Kenapa sejajar? Karena jarak yang terdekat dari garis ke sumbu Y sama. Dari titik ini ke titik ini sama dengan titik ini ke titik ini. Demikian juga garis L. Juga jarak terdekat ke garis Y sama. Sehingga garis L juga sejajar dengan sumbu Y. Garis M juga sejajar dengan sumbu E. Berikutnya garis N juga sejajar dengan sumbu N. Berikutnya garis yang sejajar dengan sumbu Y juga tegak lurus terhadap X. Tegak lurus ini disimbolkan dengan tanda siku-siku. Jadi semua garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y juga, yang sejajar dengan sumbu Y itu tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi ini sejajar sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu Y X. Ini garis M sejajar dengan sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi dalam satu garis bisa sejajar, bisa tegak lurus, tergantung sumbu mana kita memandangnya. Sehingga kesimpulan bisa kita ambil dari penjelasan di atas adalah garis yang sejajar
sumbu Y banyaknya juga tak hingga. Jadi kalau ditarik garis sejajar dengan sumbu ini akan tidak bisa dihitung. Contoh di atas ini hanya 4, tapi sebenarnya banyak, sehingga tidak bisa dihitung. Kesimpulan berikutnya, garis yang sejajar sumbu Y pasti tegak lurus terhadap sumbu X. Contohnya tadi ini, garis L, dia sejajar sumbu Y, sudah pasti tegak lurus terhadap sumbu X ini. Baik, adik-adik sekalian, kita melangkah ke sifat yang ketiga, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis K ini yang tampak di layar, ini memotong sumbu Y sekaligus memotong juga sumbu X. Ini memotong tidak tegak lurus ya. Contoh lain dari garis ini adalah garis ML. Ini juga memotong sumbu X, titik potongnya di sini, kemudian memotong di sumbu Y. Berikutnya contohnya ini, garis M. Garis M juga memotong sumbu X dan sumbu Y, meskipun kelihatannya tidak memotong. Tapi kalau diteruskan garis M ini ke atas ini akan memotong sumbu Y. Sehingga disimpulkan bahwa M juga memotong sumbu X sekaligus sumbu Y. Garis lain, garis N juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Dari penjelasan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y banyaknya tak hingga. Jadi berapapun garis yang akan kita bikin di sini, tidak akan bisa hitung garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y akan banyak sekali. Baik, kita melangkah ke persoalan berikutnya. Misalnya ada pertanyaan. Gambarlah garis yang melalui titik ini min 4,2 sejajar dengan sumbu X. Jadi melalui titik ini sejajar dengan sumbu X. Bagaimana bolehnya? Kita lihat ini. Ya. Garis yang pertama ini melalui titik min 4,2 sejajar dengan sumbu X. Dan ini hanya satu garis yang bisa diciptakan dari sini melalui titik ini. Ada banyak garis yang sejajar dengan sumbu X, tapi hanya satu yang melalui titik ini. Pertanyaan kedua, gambarlah garis yang melalui titik min 4,2 sejajar sumbu Y. Jadi melalui titik ini sejajar lagi dengan sumbu Y. Bagaimana model gambarnya? Kita lihat di layar. Di sini kelihatan bahwa garis ini sejajar dengan sumbu Y melalui titik min 4,2. Dan hanya satu garis yang bisa melalui titik ini sejajar dengan sumbu Y. Pertanyaan ketiga, gambarlah garis yang melalui titik A min 4,2 tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Jadi tidak sejajar sumbu X ini dan tidak sejajar sumbu Y. Bagaimana modelnya? Kita lihat seperti ini. Jadi melalui titik min 4,2 tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar juga sumbu Y. Demikian juga garis berikutnya. Ini juga melalui titik min 4,2 juga tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar sumbu Y. Kemudian timbul pertanyaan berikutnya. Apakah garis yang sejajar sumbu X sekaligus juga sejajar dengan sumbu Y? Apakah mungkin? Untuk mengetahui jawabannya, kita lihat gambar berikut. Gambar berikut ini, garis yang ada di layar ini sejajar dengan sumbu X, tapi tidak sejajar dengan sumbu Y. Demikian juga garis ini, garis ini sejajar sumbu Y, tapi tidak sejajar sumbu X. Dengan demikian jawabannya ini tidak mungkin. Jadi tidak mungkin garis yang sejajar sumbu X sekaligus juga sejajar sumbu Y. Demikian video pembelajaran ini, semoga adik-adik sekalian bisa memahami materi yang disajikan. Dan jangan lupa videonya di like ya. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.